guys, welcome to my channel, it's Rika Mutia. Oke, sekarang kita akan membahas materi tentang tenses. Nah, di sini aku cuma mau nerangin bagaimana sih cara cepat buat menghafal ke-16 rumus tenses. Nah, kalian tentunya udah tahu kan, tenses itu terdiri dari 4 waktu kejadian. Yang pertama ada present, yang menyatakan kejadian di masa sekarang. Kemudian ada past, yang menyatakan kejadian di masa lalu. Kemudian ada future, yang menyatakan kejadian di masa depan. Past future adalah kejadian di masa lalu yang memprediksi kejadian di masa depan. Nah, untuk rumusnya itu ada SCPPC, di mana yang S ini adalah simple dan dia berada di bagian present, berarti dia simple present. Untuk C ini adalah continuous, P perfect, PC perfect continuous. Nah, jadi aku mau kasih tahu rumus kunci buat hafal rumus ini. Pertama, kalau kalian mau nentuin tenses yang simple, ingat semua tenses simple berarti pakai verb 1 ya. Seperti simple present, simple future, dan simple past future ini menggunakan verb 1 atau verb infinitive. Kecuali yang simple past dia menggunakan verb 2. Kemudian ada continuous. Nah, jenis continuous semuanya bercirikan to be plus verb ing ya. Seperti untuk to be-nya ini ada is, are, di mana ini khusus untuk subjek I, is ini untuk orang ketiga tunggal, seperti he, she, it, kemudian are ini untuk jamak ya. Kemudian dalam bentuk past, was ini untuk tunggal, were untuk jamak. Nah, untuk kata kerja verb ini sendiri, yang membedakan continuous itu adalah kejadian yang tengah berlangsung. Jadi, verb ing ini menyatakan kejadian yang tengah berlangsung. Ingat, kalau ada kalimat yang kata kerjanya pakai verb ing, berarti dia continuous. Jadi, verb ing tidak boleh pisah ya. Jadi, kalau kalian dapat verb ing, dia pasti harus pakai to be. Nah, kemudian di sini ada perfect. Nah, di sini ciri kalimat dari perfect itu adalah menggunakan verb 3 dan depannya itu udah pasti 3H. 3H ini adalah have, has, dan had. Nah, untuk have ini adalah jamak. Kemudian has ini adalah orang ketiga tunggal, dan had ini dia bisa entah jamak atau tunggal ya. Nah, kemudian di sini ada present continuous. Kemudian di sini itu kita pasti taunya ini tuh continuous karena dia menggunakan verb ing. Nah, yang menandakan perfect di sini adalah dia pakai been. Tapi kalau untuk perfect dia yang menandakan dia perfect itu menggunakan verb 3 ya. Beda dengan perfect continuous, yang menandakan dia perfect continuous itu dia menggunakan been. Jadi selanjutnya ada future. Tenses future cirinya menggunakan will. Jadi kalau kalian nemu kalimat yang pakai will itu pasti future. Kemudian ada past future. Nah, yang menandakan kalau ini dia past future itu dia menggunakan bisa, would, might, dan could. Nah, untuk rumus yang lebih gampang tenses, menghafal tenses ini, yang pertama ada present. Dia menggunakan verb 1. Masih ingat kan? Semua seperti simple present, simple future, dan simple past future dia menggunakan verb 1 ya. Nah, kemudian di sini ada dalam continuous dia subject to be plus verb ing. Semua kata kerja yang menggunakan verb ing berarti dia continuous. Oke, dan selanjutnya ada
perfect. Nah, kenapa perfect? Ingat kan, di sini dia menggunakan have dan has. Ini untuk bentuk presentnya. Kemudian jika dalam bentuk past, kita tinggal ganti aja dengan had. Kemudian plus verb 3. Dan untuk perfect continuous, dia menggunakan have, has, plus been, plus verb ing. Ingat, jika dia dalam bentuk past, kita tinggal ganti aja ya dengan had. Nah, kemudian ada past, subject, plus verb 2. Ini rumusnya sama aja ya. Nah, di sini itu kalau dia udah pasti had ya, karena ini dalam bentuk past. Nah, di sini ada will. Ingat, semua setiap kalimat yang menandakan dia future itu menggunakan will plus verb 1, oke? Dan ini rumusnya, kalau dia perfect ini dia menggunakan, dia tambah subject plus will plus have plus verb 3, oke? Dan selanjutnya ada subject plus will plus verb 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas, ini ada sebuah contoh ya. Carol has been excellent in English. Nah, kita lihat dulu kata kerjanya. Di sini dia menggunakan verb 3. Udah pasti perfect kan? Nah, dan di sini kita bisa lihat lagi. Di sini ada has been. Nah, dia berarti present. Dan ini, kalimat ini berarti perfect, present perfect. Dan contoh selanjutnya ada Rika has been working at financial department. Nah, kita lihat kata kerjanya di sini menggunakan ing, dan berarti ini itu continuous. Kemudian ada been, di sini perfect, dan ada has, past, dan berarti past perfect continuous ya. Dan ada contoh lagi, I would have finished my homework. Kita lihat lagi kata kerjanya, di sini menggunakan ed, berarti dia perfect, dan would past future. Nah, di sini kita akan lihat contohnya. Ini rumusnya ya, present dalam bentuk negatifnya, subject plus to be, 3D, 3H. Dan ingat 3D ini adalah do, does, dan did. Kemudian untuk H, masih ingat kan? Have, has, dan had. Dan yang membedakannya ini kita tinggal tambah note aja ya, seperti contoh ini. Rika is listening to the music right now. Kemudian di sini itu untuk kalimat negatifnya kita tinggal tambahin note aja. Rika is not listening to the music right now. Oke? Dan dalam bentuk past, subject to be, 3D, 3H plus not. Ini masih sama ya. Dan untuk future, di sini ada Rika has been working at financial department. Dan untuk kalimat negatifnya kita tinggal pindahin aja Rikanya ke belakang dan headnya ke depan. Had Rika been working at financial department. Dan kemudian ada future. Di sini untuk kalimat negatifnya kita masih sama ya, tinggal tambahin not aja. Untuk contohnya, kalimat positifnya, I will have finished my homework. Dan negatifnya, I will not have finished my homework. Dan dalam bentuk past future, ada subject, would, plus not. Nah, untuk kalimat positifnya, I would have finished my homework. Dan untuk kalimat negatifnya, I would have finished my homework. Okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.